warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi ini kita ingin membahas asbabun nuzul tentang cerai atau talak dan iddah. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi ketidakcocokan antara suami dengan istri. Terjadilah kemudian perceraian. Bahkan di negeri kita perceraian itu cukup banyak. 1/4 data menunjukkan orang bercerai itu 1/4. Kalau dulu tahun 90-an itu 1/10. 10 orang menikah berakhir 1 dengan perceraian. Sekarang 4 orang menikah 1 berakhir dengan perceraian. Dan orang bercerai itu usia pernikahannya di bawah 5 tahun. Banyak yang usia pernikahannya di bawah 5 tahun. Pacarannya 6 tahun, berumah tangga 3 tahun gitu. Lamaan pacaran daripada berumah tangga. Itu kenyataan-kenyataan. Mudah sekali orang menempuh jalur perceraian, padahal perceraian itu pilihan terakhir. Kadang-kadang orang tua ikut andil dalam perceraian itu, keluarga ikut andil dalam perceraian. Nah, dulu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Aiman bahwa sahabat Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid. Dan Umar bin Khattab menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, hendaklah dia rujuk kepadanya. Bila istrinya telah suci, maka dia boleh menceraikan dan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dia menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid. Maka Rasul bilang dia boleh melanjutkan hubungan, dia boleh melanjutkan ikatan suami istri. Nanti kalau sudah haidnya udah selesai, ya mau diterusin boleh, mau diceraikan juga terserah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat At-Thalaq surat 65 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah
Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Ini juga terkait dengan Nabi yang waktu itu menceraikan Hafsah, istrinya. Tapi sesudah itu dirujuk lagi. Hafsah itu juga anaknya Umar bin Khattab. Pelajaran yang kita ambil dari riwayat dan ayat ini, pertama, masa iddah adalah masa menunggu di mana seorang istri yang sudah dicerai suaminya tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Bahkan menerima lamaran juga tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan masa iddah. Masa iddah itu untuk memastikan bahwa rahim seorang istri itu bersih, nggak ada janin. Kalau dia habis dicerai, langsung menikah dengan laki-laki lain, lalu dia berhubungan suami istri, hamil. Ini hamil anak dari yang mana ini? Dari laki yang kemarin apa laki yang sekarang? Jangan sampai terjadi kerancuan. Ini terlepas dari perkembangan teknologi, di mana sekarang sudah ada namanya tes DNA. Karena tidak semua bisa di tes DNA. Maksudnya nggak di semua tempat, itu kan itu teknologi kan yang saling bergantung dengan yang lain. Terlepas dari soal itu, maka seorang wanita apabila dia sudah dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, suaminya mati, maka dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Terima lamaran juga tidak boleh sampai berakhir masa iddah. Lah kalau orang udah jadi janda, enggak boleh menikah dengan laki-laki lain pada saat iddah, apalagi kalau statusnya masih istri. Statusnya masih istri. Misalnya seorang wanita menggat dari rumah lakinya, pergi begitu aja, lakinya ditinggal. Terus dia menikah dengan laki-laki lain. Emang dia menggat gara-gara itu? Dia menggat gara-gara ada hubungan percintaan dengan laki-laki lain. Dia pergi dari rumah suaminya, lalu dia menikah dengan laki-laki yang dicintainya itu. Dia statusnya udah dicerai belum? Belum.
Itu namanya nikah dengan istri orang. Lebih parah, nggak menggat, ada di rumah itu, cuma suaminya 2. Nggak boleh orang punya suami 2. Kalau suami yang pertama pergi bekerja, suami yang kedua datang, nanti udah siang sore pergi. Suami yang pertama pulang. Wah, nggak bisa begitu. Istri punya 2 suami. Jadi kalau seorang sudah menjadi janda, dia harus sabar menunggu sampai berakhir masa iddah kalau dia mau menikah dengan laki-laki lain, atau laki-laki lain naksir sama dia. Tunggu dulu sampai berakhirnya masa iddah. Kalau ternyata dia hamil, maka masa iddahnya diperpanjang sampai melahirkan. Masa iddah itu 3 bulan 10 hari. 3 kali suci, 3 kali haid, terus mandi. Jadi 3 kali suci itu masa iddah. Kalau suaminya meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Selama itu dia tidak boleh menerima lamaran orang lain, apalagi nikah. Sabar. Ini kadang-kadang orang nggak sabar. Emang dia udah tunggu jandanya. Ada nggak orang nunggu jandanya? Ada, biasanya sopir truk. Ditulis di bak mobilnya tuh, "Kutunggu jandamu," gitu. Pas yang ditunggu-tunggu jadi janda, langsung dia, "Bu, ibu kan sekarang udah janda, saya emang udah lama duda. Bagaimana Bu kalau kita nikah?" Nah, si ibu ini juga mumpung ada yang mau, akhirnya apa? Diterima lamaran nikah. Nggak boleh, tunggu dulu masa iddah itu berakhir. Yang kedua, penghitungan masa iddah adalah setelah suci dari haid. Karenanya menceraikan istri tidak dibolehkan saat istri sedang haid, karena terjadi kerancuan dalam penghitungannya. Kalau lagi haid baru 2 hari 3 hari, terus dicerai sama suaminya, habis haid suci, ini udah dihitung apa belum? Belum boleh itu. Maka dia dihitungnya nanti sesudah dia haid berikutnya lagi. Jadi itu masuk sebulan. Nanti 2 bulan, 3 bulan begitu, 3 kali suci. Maka ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid, itu tidak berlaku, enggak sah. Yang ketiga, karena menceraikan istri saat haid tidak sah, maka suami istri itu boleh rujuk kembali tanpa penghitungan telah terjadi cerai. Jadi nggak dihitung talak 1, enggak. Kan talak itu ada 3. Talak 1, sesudah dia cerai talak 1, istri memasuki masa iddah. Pada masa iddah ini boleh rujuk tanpa akad nikah. Kesepakatan saja dari kedua belah pihak, tentu disaksikan
dari kedua belah pihak ada saksinya. Jangan sampai habis cerai jalan lagi gandengan tangan berdua jadi omongan. Loh, dia bukan udah cerai kok jalan lagi gandengan tangan berdua. Kalau ada saksi yang menjelaskan dia udah rujuk, gua saksinya. Nah, gitu. Jadi pada masa iddah dia boleh rujuk, tapi dia namanya sudah mengantongi satu kredit poin yang namanya talak satu. Begitu lagi talak dua, begitu lagi talak tiga. Nah, kalau talak tiga udah nggak bisa rujuk, jadi tidak ada rujuk buat yang talak tiga. Katanya bisa Pak Ustadz, syaratnya si wanita itu menikah dulu dengan laki-laki lain lalu dia bercerai. Ya itu bukan rujuk namanya, dari mula lagi. Dari mula lagi. Misalnya tadi iddah 3 bulan atau ya iddah 3 bulan, 3 kali suci. Dia nggak rujuk. 6 bulan kemudian atau setahun kemudian dia pengen balik lagi. Ya kalau pengen balik lagi prosesnya dari awal lagi, ngelamar lagi, akad nikah lagi, kasih mas kawin lagi. Jadi pengantin lagi nggak? Yang mau jadi pengantin terserah deh tuh. Nah, jadi pengantin lagi. Itu kalau sudah habis masa iddahnya. Kalau masih masa iddah boleh balik begitu aja, enggak melalui proses akad nikah. Ini yang harus dipahami. Lah kalau talak 3, si istri menikah dulu dengan laki-laki lain, menikah secara wajar, lalu terjadi perceraian. Sesudah terjadi perceraian, mantan suami boleh ngelamarnya untuk selanjutnya menikah. Begitu ketentuan dalam kaitan dengan perceraian dan iddah. Sehingga nanti rujuk pada masa iddah belum berakhir. Kalau masa iddah sudah berakhir, maka prosesnya dari awal lagi. Baik. Ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, kalau belum ada, saya mau tanya. Ya. Bukan nanti ada pertanyaan lanjutan. Ini Ustaz, kalau masalah cerai, ya wanita yang tinggal mati gitu, kan cerai sudah takdir dia. Yang saya ingin tanyakan adalah kewajiban seorang istri ini yang untuk menjaga dia selama masa iddahnya. Sering disebutkan bahwa larangan-larangan dia itu apa, ini maksud tidak boleh. Dan di sini kan kebanyakan prakteknya begitu meninggal, besokannya langsung ya sudah laki keluar, ketemu dengan mahram, yang berkaitan selain mahram. Itu batasan-batasannya untuk perempuan-perempuan itu gimana? Ya. Apabila seorang istri sudah dicerai, cerai hidup, cerai mati, dia sebagusnya itu tetap berada di rumahnya. Keluar itu kalau memang sesuatu yang sangat mendesak,
sesuatu yang sangat penting. Ya kalau dia bekerja nggak ada cuti, misalnya nggak ada cutinya, ya udah kerja aja kalau dia bekerja. Tapi kalau enggak, maka dia bagus berada di rumah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka seorang yang sudah dicerai itu juga tidak langsung dia pisah dengan suaminya. Dia masih boleh berada di rumah itu, atau si suami menempatkan istrinya di mana, karena itu masih kewajiban suami. Kan kalau seorang sudah dicerai, istri memasuki masa iddah, pada masa iddah itu nafkahnya masih tanggung jawab mantan suaminya. Ngasih uang belanja sehari-hari itu masih kewajiban suami. Justru ini perceraian terjadi karena suaminya udah nggak ngasih makan gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya istrinya kerja nyari nafkah karena suaminya tidak bertanggung jawab. Yang tidak boleh lagi adalah menerima lamaran. Sekalipun banyak yang naksir sama dia, dia harus menahan diri untuk tidak menerima lamaran. Itu yang paling pokok, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau kita sudah ditinggal istri meninggal, lantas anak-anak sudah besar, ya kan? Apa kita harus teruskan mau menikah lagi? Karena kita kan tidak ada pendapatan lagi, artinya sudah pensiun gitu ya. Jadi kita untuk mau menikah lagi itu kadang-kadang kita mikir, kita nggak bisa memberi nafkah lagi, takutnya nanti mengecewakan atau gimana nih Pak pendapatan? Ya. Suami ditinggal mati istri, terus dia udah pensiun, lalu mau menikah lagi, ya nikah aja lagi. Kan orang pensiun bukan berarti nggak boleh nikah. Yang penting bisa menafkahi. Kalau udah tua mah makannya setengah piring, nggak banyak, kebutuhannya nggak banyak. Uang pensiunan cukup kalau dapat pensiunan. Pensiunan berapa sih Pak? Saya bukan pegawai sih. Ya kalau saya nanya sama orang yang pernah jadi pegawai sekarang udah pensiun, dia bilang ya dari gaji pokoknya. Ya kalau hitungan sekarang UMR lah gitu. Jakarta UMR-nya sekitar 4 jutaan gitu. Cukup buat 2 istri juga cukup kalau tua-tua dua-duanya. Orang makannya cuma setengah piring. Nah, dulu juga waktu bujangan belum kerja tetap. Karena yang penting bukan kerja tetap, yang penting tetap kerja. Bedanya apa tuh Pak? Jadi saya mau nikah lagi Pak Ustadz setelah istri saya meninggal, cuma anak saya pada nggak setuju. Ada juga yang begitu. Anak pada nggak setuju. Apa urusannya anak nggak setuju? Dan nggak memerlukan persetujuan anak. Yang penting tentu saja komunikasi. Jangan tiba-tiba seorang duda kawin lagi. Jangan tiba-tiba seorang janda kawin lagi. Yang ngomong-ngomong dulu sama keluarganya. Bapak mau nikah lagi nih,
Nikah lagi, udah tua pakai mau nikah lagi. Ini bukan soal tua, bukan soal muda, bahwa orang itu membutuhkan pendamping dalam hidupnya. Ada orang mau menikah, udah tua, ya mau menikah. Apa sebenarnya keperluannya? Bukan persoalan seksual. Kalau persoalan seksual sih udah lemah. Ya supaya bisa nyender aja sama istri. Nyender, tahu nyender? Jangan nyender di tiang melulu. Nyender sama istri. Istri nyender ke suami. Sekedar pengen nyender doang. Walaupun nyender doang juga itu harus halal kan gitu. Menempelkan badannya ke badan istrinya, menempelkan badan istrinya ke badan suaminya, nyender. Itu ada rasa tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri di situ. Cuma nggak bisa nyender kepada sembarang wanita, sembarang orang. Nah, itu begitu. Ada yang ngomong begitu. Karena pendamping hidup itu dibutuhkan oleh seorang laki-laki atau oleh seorang wanita. Jadi jangan khawatir dengan kondisi ekonomi, asal kita bisa hidup sederhana. Nah, cuma kan ada orang seorang janda diajak menikah maunya sama laki-laki yang kaya. Kalau kaya sih boleh, udah pensiun. Begitu Pak. Ada lagi? Iya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mau saya tanyakan Ustaz, apakah perceraian itu suatu takdir? Kadang-kadang bilang ya udah deh emang takdirnya jodohnya sampai di sini. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bila suami istri berpisah awalnya karena suatu pekerjaan yang memisahkan jarak, kemudian sampai lama tidak berkabar, ya. Kemudian datang lagi. Jadi batasannya ada nggak bahwa suami istri, berarti di situ sudah terjadi perceraian tanpa ada perkataan dari suami. Terima kasih. Ya. Seorang suami istri yang berpisah begitu lama, itu kalau belum dikatakan dicerai sama suaminya ya belum cerai. Kecuali kalau si istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama, menggugat cerai. Emang kenapa? Suami saya pergi nggak ada kabar cerita, udah 3 tahun. Nah, jadi nggak otomatis cerai, minta dulu dicerai melalui pengadilan. Nanti pengadilan mengumumkan untuk mendatangkan si suami itu, dipanggil, ditunggu beberapa waktu. Ternyata suaminya nggak ada kabar cerita, pengadilan memvonis jatuh talak. Nah, begitu. Sesudah dijatuhkan talak oleh pengadilan, setahun kemudian baru lakinya pulang.
Maka kalau mau lakinya pulang ya nikah lagi dari awal. Jadi selama belum diceraikan oleh suami dan istri tidak menggugat cerai, maka itu masih berstatus sebagai suami istri. Cuma suaminya kurang bertanggung jawab. Namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena mestinya kan kalau dia kerja ngirim uang buat kebutuhan keluarga. Ngirim uang kan gampang. Ada caranya dari zaman ke zaman. Kalau dulu pakai wesel, orang ngirim uangnya lewat kantor pos, wesel. Maka mahasiswa yang kos-kosan, itu senang sekali kalau Pak Pos itu datang. Kenapa? Ini wesel. Nah begitu. Nah, kalau sekarang ngirim uang tambah gampang lewat HP, ada mobile banking dan seterusnya. Nah itu soal nggak ada batasan waktu kapan orang berpisah. Yang bagus sih kalau nyari duit jangan jauh-jauh amat. Bukannya nggak boleh merantau, tapi kalau pergi merantau mestinya ajak istri, ajak keluarga. Maka dengan adanya IKN itu saya dengar-dengar pegawai-pegawai negeri itu pada minta pindah ke Pemda DKI misalnya, minta dimutasi ke Pemda DKI atau dimutasi menjadi guru, jadi apa gitu. Kenapa? Karena nggak mau pindah ke Kalimantan Timur, nah, gitu. Padahal dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu cuma 2 jam naik pesawat. Ke Balikpapan itu 2 jam naik pesawat. Mungkin dari Balikpapan ke lokasi IKN itu masih sekitar 2 jam lagi, nah, gitu. Deketan IKN daripada Tasik. Kalau ke Tasik berapa jam? 7 jam, 8 jam. Begitu Pak. Yang pertama apa tadi? Takdir. Apakah cerai itu takdir? Ya, takdirnya kalau udah cerai. Ketika sudah terjadi perceraian, nah itu namanya takdir. Sebelum terjadi perceraian kita tidak tahu ini takdir apa bukan. Nah, maka orang menerimanya sebagai takdir. Nah, sama halnya dengan orang mati. Nggak ada yang tahu kan kita kapan bakal mati. Ternyata mati. Udah takdirnya, gitu. Maka dalam konteks perceraian itu kan sebenarnya dicegah, jangan gampang sekali ngomong takdir. Kalau udah dicegah, bagaimana mencegah terjadinya perceraian? Ya kalau nggak cocok, suami nggak cocok kepada istri, maka istri itu dinasihati dulu. Makanya jadi suami harus bisa ngasih nasihat. Lah ini malah suaminya yang dinasihati melulu. Suami harus bisa ngasih nasihat. Udah dinasihati ternyata istri belum juga baik, ya kalau begitu pisah ranjang. Pisah ranjang. Oh, soal pisah ranjang mau udah dari dulu. Ada yang bilang begitu. Ada soalnya suami misah-misah tuh sama istri. Kamar suami ini, kamar istri itu.
ketika sudah punya anak, istri tidurnya sama anak. Kalau lagi pengen pengen berhubungan, istrinya dipanggil untuk ke kamar suaminya. Nanti udah selesai, balik lagi dia ke kamar anaknya. Ada nggak yang begitu, Pak? Hah? Di sini nggak ada. Adanya dulu, zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang. Nah, jadi pisah ranjang. Pisah ranjang itu ada dampak psikologisnya. Kenapa? Karena selama ini perlakuan suami kepada istri itu baik. Kalau mau tidur diusap-usap dulu istrinya, dibelai-belai dulu istrinya. Lah sekarang ketika enggak tidur sama suami itu beda rasa tuh. Enggak juga diberi sanksi. Bahasa Al-Qur'annya dipukul. Dipukul itu bukan menganiaya, tapi diberi sanksi. Enggak juga cari penengah, cari hakam, cari penengah. Siapa ya yang bisa ngasih nasihat, ngasih bimbingan? Kalau dari keluarga ada, bagus. Misalnya dari pamannya, dari kakeknya, kalau ada. Paman juga kawin cerai melulu. Nggak bisa dijadikan hakam. Ya kalau begitu dengan siapa? Ya misalnya dengan ustadz. Ustadz yang baik. Emang ada ustadz nggak baik? Ulama aja ada yang nggak baik kan? Ulama asu. Gitu. Jadi dengan siapa yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Jadi ngomong dulu, kayaknya kita perlu curhat nih sama ustadz gitu. Ustadz siapa? Ustadz Abdul Karim. Gua nggak setuju, gua nggak mau, kata istrinya. Abdul Karim, gua nggak mau. Memang kenapa? Orang yang kawin cerai melulu, istrinya aja kesal melulu. Gitu. Oh ya udah, kalau gitu sama siapa dong? Ustadz siapa? Oh udah Ustadz Ahmad Yani. Ya boleh, gitu. Akhirnya mau Ustadz Ahmad Yani ngomong. Kalau ada yang kayak begitu, emang Bapak waktu nikah dulu punya niat nikah itu mau menceraikan istri? Ya enggak. Emang Ibu punya niat nanti tahun berapa kalau udah berumah tangga itu mau minta cerai? Ya enggak. Lah kalau enggak ada niat mau bercerai, kenapa bercerai? Kenapa mau bercerai? Ya habis dia ngasih uang belanjanya nggak cukup. Emang berapa Pak ngasih uang belanja? 100.000. Masa Bu 100.000 buat makan nggak cukup? Makanya makannya jangan di warung Padang. Masak sendiri. Orang sekarang kan nggak mau masak tapi makan. Nggak masak tapi makan. Tinggal GoFood. Ya kalau begitu mahal. Coba masak sendiri. Saya pergi ke pasar Kebayoran Lama. Udah lengkap tuh. Beli apa Bu? Sayur asem. Udah sebungkus tuh sayur asem. Kayaknya nggak nyampe 5.000 dah. Udah dibungkus lengkap untuk sayur asem. Beli ini lagi, beli itu lagi segala macam. Ternyata nggak mahal-mahal amat. Begitu. 100.000 cukup, lebih dari cukup. Sayur asem, ikan lele, cabe, bikin sambal,
pedas sudah itu. Baik. Jadi dicegah perceraian itu. Kalau udah dicegah terjadi juga, nah itu baru ngomong takdir. Karena itu udah pilihan terakhir, nah, gitu. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di perceraian itu kan sesuatu yang boleh tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomenanya sekarang memang banyak ya di sekitar kita yang akhirnya itu berdampak pada anak-anak. Pada akhirnya anak-anak itu tidak mendapatkan sosok seorang ayah, yang pendidikan seorang ayah, jadi akhirnya cenderung lebih liar dengan lingkungan. Yang maksudnya sesuatu yang faktor apa yang menyebabkan perceraian itu diperbolehkan, masalah KDRT, masalah perselingkuhan atau apa. Terus juga apakah sebagai masyarakat sosial itu melihat kadang kan sebenarnya ketika orang cerai itu seperti anak yatim ya, jadi nggak ada tanggung jawab dari orang tuanya, cuma kan mereka kadang nggak mendapatkan perlakuan dari lingkungan, itu nggak ada yang memperhatikan atau apa. Itu sesuatu yang kadang kita lihat di masyarakat, anak-anak yang korban perceraian itu tidak mendapatkan, ya, entah itu dari keluarganya atau saudara-saudara yang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang kalau berpikir tentang hari esok, tentang masa depan anak-anaknya, sebesar-besarnya keinginan untuk bercerai, dia mikir walau bagaimana perceraian itu ada dampak psikologisnya terhadap anak. Sehingga ada orang, wah kalau enggak karena anak gue udah ceraiin, kalau enggak karena anak gue udah minta cerai. Kan ada orang ngomong begitu. Karena demi anak, untuk kepentingan anak, dia tidak menempuh jalur perceraian. Tapi seandainya mau bercerai juga, takwanya jangan dilepas. Makanya surat At-Tolak lagi bicara soal perceraian, itu ada kata takwa di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa akan dijadikan baginya jalan keluar. Lagi ngomong soal perceraian, masuk kata takwa itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan dia rezeki yang dia sendiri nggak duga-duga. Maka saya punya artikel dengan judul Takwa dalam Perceraian. Seandainya bercerai, takwanya jangan dilepas. Maka ada takwanya suami. Suami kalau takwa nggak sembarang menceraikan istrinya. Istri lagi haid diceraikan, nah itu nggak boleh. Cerai itu pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Nah terus kalau dia takwa, dia tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah diceraikannya selama masa iddah. Seandainya istri itu hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai melahirkan, urusan kehamilan dan persalinan itu tanggung jawab suami. Bayar bidan, bayar dokter, itu tanggung jawab suami. Nafkah istri diberikan
sampai berakhirnya masa iddah. Anak yang dihasilkan itu tanggung jawab bapaknya sampai tuh anak mandiri dari segi ekonomi. Tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab ibu dari segi keuangan. Maka kalau orang bercerai itu yang putus cuma satu, ikatan suami istri. Ikatan sebagai orang tua itu enggak putus. Suami istri udah punya anak, bercerai, kan dia jadi orang tua. Sebagai orang tua jangan putus hubungan. Mantan suami dengan mantan istri itu jangan putus hubungan. Tetap harus berkomunikasi. Kenapa? Urusannya dengan anak. Apalagi anaknya masih kecil-kecil. Yang tadi usia pernikahannya aja di bawah 5 tahun baru bercerai. Yang ada suami nikah lagi, udah putus hubungan. Padahal tidak boleh putus hubungan itu, karena masih ada urusan dengan anak. Apalagi kalau anaknya perempuan, anak yang dihasilkan perempuan. Nanti kalau udah gede dia mau nikah, nikah itu harus ada wali. Walinya siapa? Bapaknya. Cuma bapaknya entah kemana gitu. Yang di pelaminan bapak sambung, bapak tiri. Yang punya hajat jadi bapak tiri, karena bapak kandung nggak jelas di mana rimbanya. Padahal ini zaman komunikasi. Nah, karena nih anak masih kecil, maka untuk keperluan sehari-hari keuangan itu dititipkan ke mantan istri, sehingga dia tetap transfer uang kepada mantan istrinya. Buat siapa? Buat anak. Cuma dia udah nikah lagi, istrinya nggak ngerti hukum-hukum begini, nggak ngerti dia. Istri yang baru lama-lama ketahuan juga tuh kalau dia masih transfer uang. Kan transfer uang bisa pakai mobile banking, ada struknya di situ, dibuka-buka tuh HP. Loh, kamu ini masih ngirim-ngirim uang ya kepada mantan? Iya, tiap bulan gua ngirim duit. Itu buat anak, kan ada anak gua di sono 2. Anak-anak buat emaknya kali. Masih ada hati lo. Ribut lagi mau yang ini. Bercerai lagi jadinya. Makanya harus paham, harus ngerti. Justru kalau dia ngerti, dia malah mendorong suaminya. Bang, abang di sono bukannya punya anak? Punya. Selama ini dikirimin duit apa enggak? Enggak. Gimana sih? Tanggung jawab dong. Itu kan anak lo. Kirim duit, kasih emaknya buat anak. Begitu mestinya. Mestinya ngerti itu. Emang ada yang begitu Pak Ustadz? Ya nggak tahu. Kalau ada saya mau Pak Ustadz. Yang paham. Ini persoalan ya. Jadi emang harus dipahami hak dan kewajiban. Sehingga orang-orang tua dulu, ya ada namanya orang berumah tangga itu enggak
selalu ada aja masalah suami istri, ada masalah. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga Nabi ada masalah. Tetapi nggak kepikiran mau bercerai itu, nggak kepikiran. Namanya masalah dianggap biasa. Nggak kepikiran mau bercerai. Seandainya kepikiran juga mau bercerai, dia masih mikir-mikir, nimbang-nimbang demi anak, nggak jadi. Apa kata orang, nggak jadi. Memang ada kekurangan pada istrinya, memang ada kekurangan pada suaminya, tapi kan dia juga punya kelebihan. Istri punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Suami punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Jangan terlalu fokus pada kekurangan. Kalau terlalu fokus pada kekurangan, pikirannya mau bercerai aja itu. Masih banyak perempuan yang lebih baik dari ini. Kemarin habis reuni ketemu kawan mantan, ternyata dia janda, suaminya udah meninggal. Kalau diajak kawin mau kali dia. Jadi fokusnya malah ke sana, bukan menyelesaikan yang ini. Gitu. Jadi begitu. Nimbang-nimbang. Makanya orang harus punya kelebihan. Jangan cuma kekurangan, harus ada kelebihan. Kelebihan berat badan doang. Baik. Ada lagi? Ya. Yang tadi cerita kaitannya Rasul menceraikan Hafsah tadi karena apa ya Ustaz? Ya. Hafsah itu kadang-kadang agak kritis. Berani dia Hafsah itu. Kadang-kadang Hafsah itu mempelopori pertemuan istri-istri Nabi untuk menuntut hal-hal yang sifatnya duniawi. Hafsah pernah ribut sama Rasul soal-soal itu. Itu memang pernah kumpul tuh istri-istri Nabi. Karena apa? Kehidupan ekonominya udah bagus. Perang demi perang dicapai kemenangan. Kan habis perang dapat ghanimah, harta pampasan perang. Kayak tentara Hamas, mujahidin Hamas berhasil membunuh tentara Israel. Itu kan dapat ghanimah. Dapat apa itu? Dapat senjata. Dapat senjata. Diambil aja senjatanya tuh kan dengan peluru-pelurunya. Itu. Kalau dihitung harga senjata itu berapa? Gitu. Sehingga enggak beli senjata tapi punya senjata. Itu contoh. Rasul itu diam ketika istri-istrinya menuntut hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukannya nggak bisa dikasih, bisa dikasih, tapi nggak pantas. Nggak pantas istri Nabi minta yang begitu-begitu. Apalagi perjuangan masih panjang. Umar sebagai bapaknya marah juga kepada Hafsah. Itu diantaranya. Gitu. Baik. Ada lagi? Ya. Yang suami melalaikan tanggung jawab anaknya yang ikut istrinya yang sudah bercerai itu apakah bisa dituntut gitu? Jadi istri itu bisa menuntut, misalkan dalam 1 tahun dia nggak memberikan nafkah apa pada anak yang ditinggalkan.
Ya dituntut dalam arti ditagih kan. Mana buat anak? Kan dulu udah janji tiap bulan buat anak berapa? 1 juta misalnya. Ini udah berbulan-bulan nggak ngasih. Boleh. Gitu. Makanya pengajian kayak begini juga jadi penting biar supaya suami tahu bahwa kalau terjadi perceraian dia cuma putus sama istrinya, tidak putus dengan anaknya. Dan ibu, kalau anak ikut ibu itu tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan bapaknya. Ada saat bapak pengen ketemu anak, datang dia, posisikan dia sebagai tamu yang harus dihormati. Jangan lakinya, lo mau ngapain lo kesini? Lakinya baru nyampe, si bapaknya udah ditanya, lo mau ngapain kemari? Sana pergi. Gue mau ketemu anak. Duitnya aja sini, nggak usah ketemu. Ya nggak begitu dong. Kan secara fisik perlu ketemu. Jadi jangan terus nuruti emosi. Ya kasih tahu tuh anak, nak sini ada apa? Tuh bapak datang, cium tangan, keluarin air minum, posisikan bapaknya itu sebagai tamu, tamu yang harus dihormati. Nanti secara teknis bapaknya ngasih uang kepada anaknya langsung karena anaknya udah agak gede, udah bisa ngatur-ngatur uang, ya silahkan, itu teknis. Tapi kalau anaknya masih sekolahnya TK, SD, ya dia belum bisa ngatur uang. Anak TK dikasih uang 100.000 Soekarno-Hatta sama dikasih uang 5.000, dia pilih yang mana tuh? Pilih yang 5.000 dia. Karena kalau 100.000 juga jajan nggak ada kembaliannya. Jajan cilok 100.000. Nah, tapi kalau yang 5.000 gampang. Jadi tuh anak ngambil yang 5.000. Namanya dia nggak ngerti urusan uang. Dia bukan anak yatim, ada bapaknya. Maka seandainya bapaknya tidak bertanggung jawab, maka masyarakat harus menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai anak yang terlantar. Jadi dananya bukan dana yatim. Ini sekarang kita ini suka nyampur-nyampur santunan yatim duafa gitu kan. Orang tuh ngasih sumbangan buat anak yatim, tapi akhirnya tercampur, sebagusnya dipisah. Karena orang jangan makan harta anak yatim. Kalau sumbangan buat anak yatim, ya buat anak yatim. Jangan buat duafa. Anak yatim yang udah gede, tapi dia masih belum mandiri dari segi ekonomi, dia baru masuk ke kategori duafa. Begitu. Jadi santunan yatim, santunan duafa dipisah. Maka orang nyumbang, kalau acaranya dicampur, acara santunan yatim dan duafa dicampur, terus orang nyumbang tanya, ini nyumbang buat apa Pak? Buat yatim apa buat duafa? Nah, gitu. Tapi kan kita nggak nanya, lebih baik dipisah aja. Baik. Ada lagi? Cukup. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.